Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Pada video sebelumnya, saya menjelaskan tentang betapa bahayanya bagi kesehatan, betapa buruknya dari segi adab, betapa tercelanya dari segi syariat. Siapa dia? Orang yang kencing berdiri. Ini menjawab satu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat saya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana sekarang kalau ada masjid yang justru menyediakan tempat kencing berdiri? Kalau itu di terminal, ya kita mungkin tidak mempermasalahkan meskipun mestinya tidak begitu. Kalau itu di terminal, di stasiun yang menjadi fasilitas umum, tapi ini masjid yang mestinya mengajarkan adab, yang mestinya mengajarkan syariat, yang mestinya juga turut berperan aktif untuk menjaga kesehatan. Nah, pertanyaannya, haruskah saya manfaatkan? Kalau tidak dimanfaatkan kan sia-sia, karena bangunnya itu juga pakai dana umat, pakai dana jamaah. Kalau saya manfaatkan ternyata begitu buruk, begitu tercela dan bahaya. Nah, nasihat dan saran saya adalah tidak menggunakannya. Tidak menggunakannya. Ini semata-mata untuk memberikan edukasi bahwasanya masjid itu tempat belajar penerapan syariat. Masjid itu untuk membina adab. Masjid itu harus punya peran menjaga kesehatan karena tak ada syariat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sosialisasikan untuk umatnya kecuali pasti di situ ada unsur kebaikan, kemaslahatan, dan tentunya bagi kesehatan kita. Nah, bagi takmir masjid bagaimana? Takmir masjid adalah pelayan bagi umat, pelayan bagi jamaah. Nah, bagaimana? Haruskah dibongkar? Saya tidak mau ikut terlalu dalam masuk dalam urusan itu. Biarlah itu menjadi keputusan setelah musyawarah bagaimana yang disepakati. Tapi mungkin menjadi bekal. Kita simak beberapa hal berikut ini. Pertama, Syekh Sayyid Alizadah menyebutkan dalam sanad yang terjaga, tidak terputus, arba'atun minal jafa. Ada 4 hal yang amat menjijikkan. Saya jelaskan satu yang terkait dengan hal yang kita bahas. Al-awwalu ayyabular rajulu wa huwa qaimun. Yang pertama, hal yang menjijikkan itu adalah jika ada seorang laki-laki yang dia itu kencing dengan posisi berdiri. Kencing dalam posisi berdiri. Menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Bukhari ya, dalam Sahih Muslim, beliau menceritakan Nabi berjalan di suatu hari melewati satu kebun. Tiba-tiba beliau menghentikan langkahnya seperti mendengar sesuatu. Benar saja, ternyata beliau melihat 2 gundukan tanah yang ternyata itu adalah 2 kuburan. Beliau kemudian menyebutkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin. 2 penghuni kubur ini saat ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan disiksa karena dosa besar. Rupanya Nabi memang diizinkan oleh Allah untuk mendengar situasi dan kondisi ahli kubur. Nah, ternyata Nabi mengabarkan, ini loh, 2 penghuni kubur ini disiksa. Yang pertama, kana ahaduhuma. Perhatikan, yang satu ini la yastatiru min baulihi. Kalau pipis tidak menutup dirinya. Kalau pipis tidak menutup dirinya. Yang kedua adalah yamshi bin namimah. Kemana-mana dia mengadu domba.
Wal'iyadzubillah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Tidak menutup pada saat pipis. Perhatikan sarana tempat pipis atau kencing berdiri hanya pembatas sekat, diberikan papan, belakang tidak ada pintu. Kalaupun ada pintu jarang-jarang, itu posisinya berdiri. Lalu Nabi SAW mengambil pelepah kurma, dibelah jadi dua, yang satu ditancapkan ke kuburan yang disiksa karena kencing ngawur tadi, yang satu kepada kuburan yang suka ngadu domba. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Rasul, untuk apa ini kau lakukan? Rasul SAW menjawab, "La'allahu ayukhaffifa anhuma ma lam yaibasa." Mudah-mudahan Allah meringankan siksa kuburnya selagi pelepah kurma ini belum kering. Ada manfaat berarti. Tapi yang paling penting untuk kita renungkan, jelas-jelas disiksa kubur. Di dalam riwayat yang lain, yang ketiga yang perlu kita jelaskan adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni, beliau Nabi SAW bersabda, "Istanzahu minal bauli." Hati-hati, jagalah kebersihan dari najis pipis, kencing. Kenapa? Fa inna amata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur, umumnya siksa kubur ya karena kencing. Kenapa? Ngelolanya itu yang salah, ngawur, terkadang ceroboh. Saya kasih gambaran, saya pernah dalam satu majelis menjelaskan hal ini, lalu kemudian mengajak 5 orang saya suruh kencing berdiri. Silahkan kita praktek, kita ketahui bagaimana kepastiannya kencing berdiri. Lalu kemudian saya perhatikan, coba lihat, ada nggak tampiasnya? Oh, nggak ada. Lalu 5 orang yang lain saya kasih tisu, saya suruh letakkan di sekitar titik-titiknya, lalu pipis. Setelah pipis, lalu kemudian perhatikan ternyata ada tampias 1, 2, 3. Artinya yang 5 tadi tampias juga. Kalau kemudian tampias, Allahu Akbar, sholat sah apa tidak sholatnya? Tentu tidak sah. Maka wajar kalau disiksa kubur. Dengan 3 pencerahan ini, silahkan ambil keputusan para takmir masjid, lanjut, tutup, atau seperti apa. Yang jelas, saya hanya mendorong melalui perspektif syariat Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.